Ya, Gelora Bung Karno malam nanti diprediksi akan memerah seperti bajunya Andi Kumala begitu ya. Karena ribuan supporter timnas Indonesia akan datang untuk mendukung Indonesia ketika menghadapi Cina. Lalu bagaimana nih kondisinya pagi hari ini Andi Kumala? Aku pikir semua pemain diaspora itu lagi siap-siap mau tanding, Oke. latihan. Ya, Tapi emang kok masih ada jadi host Haki Pagi sih? Oh itu dia GBK. pemain diaspora kita sudah ada di Gelora Bung Karno ya. Ada sportcaster fenomenal Bung Faisal Kreb Saihitua yang kalau kata Andi Kumala ini harusnya lagi pemanasan, lagi siap-siap begitu ya untuk menghadapi Cina. Tapi sebelum siap-siap, Kreb, bagaimana kemudian prediksi Indonesia menghadapi Cina malam ini? Silakan dibungkus. Selamat pagi, Philip, Mala dan juga pemirsa, masih di program Apa Kabar Indonesia Pagi langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Di mana pada pagi hari ini tentunya kita akan membahas terkait jelang laga krusial atau laga hidup mati grup C round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di mana malam nanti tepat pukul 20.45 timnas Indonesia akan menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan tentunya pada pagi ini untuk membahas terkait peluang, peta kekuatan maupun juga komposisi materi pemain yang akan diturunkan, saya sudah tidak sendiri karena pagi ini saya sudah ditemani oleh dua narasumber yang sangat-sangat luar biasa. Yang pertama ada ini sosok yang membuat atmosfer pagi ini di area Gelora Bung Karno semakin panas. Ada Noella Sisterina. Selamat pagi Noella. Dan yang kedua ini ada pengamat yang sudah tidak asing lagi bagi publik sepak bola tanah air. Siapa lagi kalau bukan Bung Roni Pangemanan. Iya. Selamat pagi. Selamat pagi. Bang. Ya. Terima kasih Bang Ya, atas waktunya. ya. Ini walaupun Sama-sama. cedera tapi Ya. tetap menyempatkan pagi ini datang ke Di TV One. GBK. Iya kan? Harus dong. Di tackling oleh Verdo Calvin katanya Verdo. di Gianyar pada saat Gianyar TC ya, kemarin. betul ya. Siap. Bang, mungkin Ya. yang pertama ke Bang Ropan dulu, Oke. Bang. Bang, ini secara histori, secara head to head mungkin kita berada di bawah Cina. Namun dalam sepak bola segala kemungkinan bisa terjadi. Ya. Bagaimana Anda melihat laga nanti malam menghadapi Cina dengan mungkin kita datang dengan materi yang berbeda ya, Bang? Betul. Saya memulai di sini dengan 38 tahun terlalu lama menunggu ya. Ya. Sejak 87 di Kings Cup Bangkok kita menang 3-1 dan inilah saatnya ketika kita menjamu Cina di GBK, menuntut pemain-pemain kita harus bertempur habis-habisan untuk bisa memenangkan pertandingan. Saya ibaratkan pertandingan ini melawan Cina seperti the last dance buat kita. Karena ini adalah laga terakhir, ya, laga terakhir di GBK. Iya. Sudah tidak ada lagi. Betul. Ya di grup Now C or ini. never. Ya. Makanya kita harus bisa memenangkan laga ini dengan materi pemain pembicara materi tentunya berbeda dengan di Kingdom ketika Ya, kita kalah betul. dengan 2-1. Ya. Sekarang kita punya Emil Audero. Ya. Ya, kita masih punya Kevin Dix yang tidak bermain di sana. Ya, ada Justin Hubner, kemudian ada Pelupesi, ada Ole Romani, bahkan ada Lili Pali yang bermain. Jadi ini tim yang sangat kuat, sangat komplit di saat kita akan bermain melawan Cina dengan pertandingan yang menuntut harus 3 poin. Kan ini Betul. menjadi harga mati buat Betul. kita Harga mati. untuk bisa mendapatkan 3 poin. Dan saya yakin kita bisa memenangkan laga untuk pertandingan ini. Ya. Dan kita tidak akan bermain sama tentunya seperti di Kingdom. Tentunya akan berbeda. Walaupun Berbeda, dengan pola yang Komposisi sama. materi pemainnya juga beda ya, Beda. Bang? STY tetap dengan 3-4-3. Tapi sekarang dengan PK, Patrick Kluivert juga dengan 3-4-3. Ya. Tetapi materinya yang membedakan. Dan itu yang membuat kita kuat. Karena kita punya 2 gelandang yang top hari ini. Ada Pelupesi dan Tom Haye. Tom Haye akan menjadi pendistribusi bola. Ya, untuk bisa mengatur ritme. Sementara bagi Pelupesi dia adalah tipikal pemain yang sangat disiplin di area. Betul. Untuk merebut bola. Jangkar dia. Jangkar memutus serangan lawan sebelum ke Jai Isyes. Ya. Jadi itu yang membuat tim kita Dan sangat membuat Tom Haye lebih nyaman main lebih di- nyaman tentunya. Betul. Nah, mungkin ke Noella nih. Noella, mungkin gimana sebagai penggemar timnas gitu, mungkin Anda melihatnya dari kacamata Anda bagaimana? Laga ke-9, laga home terakhir, bagaimana Anda melihat laga nanti malam? Melihat laga nanti malam tentunya sama kayak yang orang-orang bilang ya, ini Ya. adalah laga hidup dan mati di mana emang kita udah nggak punya pilihan, kita harus harus rebut 3 poin dari China dan semoga kayak yang Bung Ropan udah bilang tadi ya, dengan ada pemain-pemain yang baru datangkan, kita sekarang punya Ole Romani sebagai striker, ini 2 match 2 gol, ini luar biasa banget statistiknya, semoga juga dia bisa memberikan gol di pertandingan hari ini dan ada pemain-pemain lain tentunya di sana nggak ada Martin Pas, jadi mungkin Emil ya, Bung? Emil Audero, dan kita punya Joe Pelupesi juga yang begitu luar biasa, dan ada pemain-pemain lain yang dari Liga 1 sendiri yang udah di calling juga, ada Ricky
Ika Buaya, ada Egy, terus ada Yakob Sayuri dan Lily Pali. Kita semua masyarakat Indonesia kayaknya excited banget karena Lily Pali ini comeback lagi. Mungkin sebagai kaum hawa nih, siapa yang nanti malam yang ingin Noella lihat performanya pada saat menghadapi Cina? Selalu Bang Jai. Sang kapten. Selalu Bang Jai. Mungkin Bang Ropan nih Bang, kalau jika kita melihat berkaca pada laga sebelumnya, kita agak kesulitan menghadapi Cina dengan permainan direct play, vertical play yang diterapkan oleh pemain Cina. Mungkin apa yang harus diantisipasi oleh anak-anak asuh Patrick Kluivert ini untuk menatap laga nanti? Ya, kalau bisa melihat kan kita tidak punya ada winning team saat mengalahkan Bahrain kan. Ada pas yang tidak bisa bermain akumulasi dan Lino serta Ragnar yang sakit. Memang sangat disayangkan. Tetapi kan kita masih punya Yakob bisa di kanan dan bisa punya Lily Pali. Jadi bagi saya saat ini kita akan tetap bermain dengan ofensif. Ya, PK akan menyuruh, tentunya sudah tahu dia melihat pertandingan-pertandingan antara Cina melawan Australia dan Cina menghadapi Arab Saudi terakhir. Jadi kalau bicara dengan apa yang harus kita lakukan, pasti kita akan lebih banyak untuk bisa merebut bola dan bermain dengan ball position. Itu yang diinginkan oleh PK dalam pertandingan. Dengan banyak kita menguasai permainan, cetak gol itu lebih sangat terbuka buat kita. Dan kita harus antisipasi bola-bola long pass yang akan dilakukan oleh pemain-pemain Cina gitu ya. Pasti. Namun Cina kan punya kekuatan di Serginho sebagai gelandang serang mereka. Inilah tugas bagi Pelupesi. Sama dituntut ketika dia mematikan ruang gerak dari pemain Bahrain Marhun saat itu yang bagus. Itu pasti akan dilakukan saat ini untuk bisa menjaga Serginho. Karena Serginho menjadi otak serangan sama seperti Tom Haye di kita. Sebelum bola sampai ke Wei Shihao di depan dan San Juning, dua striker top yang ada di garis depan Cina gitu. Mungkin kalau Noella ini ada sosok yang akan menjalani debutnya malam nanti. Emil Audero yang akan menggantikan Martin Pas karena akumulasi. Bagaimana menurut Noella sendiri terkait sosok Emilio Audero? Ya, aku sendiri optimis banget ya dengan performa dari Emil Audero karena kan kalau kita lihat dari stok kiper yang ada setelah Martin Pas tentunya kan nampaknya kemungkinan besar pilihan langsung jatuh ke Emil Audero ya karena secara statistik, secara permainan juga dia udah luar biasa banget di kasta tertinggi pula, jadi optimis untuk penampilan Emil Audero malam hari ini. Dan dia juga bisa mengamankan gawang atau barisan pertahanan kita pada laga nanti malam. Mungkin Bung Opan nih Bung. Ya. Mungkin sedikit Bung Opan terkait lini belakang kita. Ya kan, pada saat kita menghadapi Bahrain kita turun dengan belakang Jai Itzes dan Rizky Ridho. Sementara pada saat menghadapi Australia kita di lini belakang kita diisi oleh Max Hilgers dan Jai Itzes. Malam nanti kita ada banyak pilihan. Ada Itzes, ada Hapner, ada Rizky Ridho. Nah, bagaimana kira-kira komposisi lini belakang yang akan diturunkan oleh Patrick Kluivert nanti malam? Saya rasa Patrick Kluivert tidak akan bereksperimen untuk di belakang. Dia tetap akan mempertahankan the winning team itu dengan 3 pemain. Justin Hapner, Jai Itzes dan Rizky Ridho. Walaupun ada opsi lain yang bisa dilakukan dengan Max Hilgers. Tetapi kan kita harus bisa melihat di Cina saat itu Verdong ditarik ke dalam bersama Itzes dan Max Hilgers. Sain Patinama ada di kiri dan Asnawi ada di kanan. Ya, di Australia ada Max Hilgers dan Jai yang bermain di sana. Jadi saya pikir dia harus mengembalikan dengan 3 pemain seperti yang kita melawan Bahrain. Karena dengan komposisi Jai, Ridho dan Hapner, kita 2 pertandingan di kandang melawan Arab Saudi kita clean sheet menang 2-0. Melawan Bahrain juga 1-0 clean sheet. Jadi saya kira Pastur juga bisa melihat bahwa kekuatan kita dengan 3 pemain ini bagus. Kemudian kita punya di fullback kanan ada Kevin Dix, fullback kiri ada Verdong. Mereka akan didorong dengan untuk bisa tapis Tom Haye dan Pelupesi. Jadi kita memang sangat kuat. Kalau bicara di belakang, jangan berani mengubah dengan don't change the winning team ya. Betul sekali. Walaupun ada kehadiran juga dengan Kevin Dix. Tapi kemudian di lini kanan ya. Betul, tapi Kevin Dix akan ke kanan, kemudian akan didorong lebih ke depan, sama seperti Verdong. Gitu saya pikir. Ya mungkin kalau Noella nih, gimana Noella melihat kekuatan dari Cina sendiri maupun juga kelemahannya. Tapi jangan dijawab dulu, kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini, tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih Mirsa, masih di program Apa Kabar Indonesia Pagi langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan tentunya kita akan lanjutkan perbincangan kita yang makin seru dan makin panas kayaknya pada pagi hari ini. Noella, mungkin tadi melanjutkan pertanyaan tadi saya gitu. Mungkin tadi kan ada sosok yang mencuri perhatian dari Noella sendiri. Sosok Ole Romeni. Nah,
2 match 2 gol. Bagaimana Anda melihat sosok dari pemain Oxford United ini? Ya rasanya sih nggak hanya mencuri perhatian aku ya, karena pasti seluruh masyarakat Indonesia dari debut dia pertama kali dengan gol pertama yang luar biasa, lalu di match berikutnya gol lagi 1 gol, 2 match 2 gol, dan tentunya kita semua menantikan apakah ini bisa 3 match 3 gol biar bisa back to back, dan tentunya penasaran ya siapa yang akan diturunkan nanti di line up dari coach PK sendiri, karena penasaran banget ya apakah dia akan berdampingan dengan Lili Pali dan juga Sayuri atau justru Rafael Strike. Jadi menantikan banget, tentunya dia membawa perubahan yang signifikan di lini serang kita. Ya. Oke, mungkin Bang Ropan, seperti kita ketahui bersama, mungkin dengan absennya 5 pilar kita, akibat ada yang cedera, ada yang akumulasi, Eliano juga menemani sang istri. Mungkin bagaimana Anda melihat ini, terutama siapa yang pantas untuk mengisi posisi tersebut mungkin, Bung Ropan? Kita berdoa bersama ya, jangan sampai Kevin Dix itu mengalami cedera. Ya, karena di posisi kanan itu agak tipis. Setelah Eliano Reinders dan Sandy Walsh tidak bisa hadir di tim kita, sehingga yang tersedia di sana itu hanya ada Yakob yang bisa ditarik ke belakang atau Asnawi Mangku Alam. Makanya saya berharap bagi Kevin Dix baik-baik saja karena dia kan baru selesai dari cedera sebelum dia memperkuat Copenhagen dan bisa merebut 2 trofi. Jadi dia akan ada di kanan, pasti dia akan ditempatkan oleh PK untuk bermain lebih awal di starting 11. Sementara posisi Lino ini yang ramai di kanan. Eliano kan tidak bisa ada di sana. Praktis sekarang ada Beckham Putra, ada Yakob Sayuri, ada Rafael Strike yang bisa bermain melebar, ada Egy juga yang bisa ditampilkan di sana. Tapi saya lebih cenderung, menurut saya lebih cenderung ke Yakob. Yakob Sayuri. Ya. Kenapa Yakob? Dia lagi bagus, Egy juga lagi bagus sebenarnya di Dewa. Yakob lagi bagus di Malut United. Yakob punya kecepatan, kemudian asis-asisnya bagus, dan dia punya naluri mencetak gol. Dan itu akan memanjakan bagi Ole Romani. Umpan-umpan dari Yakob. Demikian juga dengan Vano yang bisa mengisi posisi dari Ragnar Oratmangun. Vano kita tahu bersama musim lalu 17 asis, 11 gol. Musim ini ada 6 gol dan 4 asis. Jadi luar biasa walaupun agak menurun di Borneo dibandingkan musim lalu. Tetapi yang dibutuhkan oleh PK adalah bagaimana cara bermain dari Vano. Ya, tidak punya kecepatan tapi visi bermain bola di game-nya dia bagus. Umpan-umpan dia, asis-asis dia yang diinginkan oleh Romani di dalam kotak penalti. Dan saya rasa bukan tidak mungkin Vano akan bisa membuat gol selain Ole tentunya, dan juga ada Yakob, begitu. Jadi mungkin siapa kira-kira yang akan mendampingi Ole di lini depan? Ya. Karena kan ada Marcelino yang absen dan juga Ragnar kan. Saya sudah bilang tadi bahwa kalau bicara dengan 3-4-3 sesuai dengan pola taktik dari PK, di depannya mendampingi Ole ya dengan Vano di kiri dan Yakob di kanan. Stefano Lillipali main debutan dan juga Yakob Sayuri main di sana. Dan ini kan berbeda ketika kita kalah lawan Cina di Qingdao ya. Bukan 3 ini yang bermain. Betul. Ya, jadi saya pikir ini luar biasa kalau kita tampilkan. Ya. Untuk bisa makanya Patrick juga memanggil Stefano Lillipali mungkin dianggap pemain yang punya akselerasi kali ya untuk membongkar pertahanan dari Cina sendiri. Dan dia paling cocok memang untuk bisa mengisi posisi di kiri ketika Ragnar tidak ada. Memang kita punya Dean James yang bisa didorong lebih ke depan. Tetapi yang dipilih dengan Vano, saya pikir ini satu hal yang tepat. Banyak juga yang menginginkan dia walaupun usia udah 35, tapi cara bermain Vano, ya, kontrol bola yang sangat bagus, akselerasi juga itu yang sangat baik. Bagaimana dia bisa melihat posisi lawan, membuka ruang lawan. Jadi ini yang dibutuhkan oleh PK sehingga dia berada di tim. Gitu. Mungkin Noella lagi nih. Mungkin Noella tadi juga bilang katanya pemain favorit yang akan dinanti adalah Bang Jai. Iya dong. Nah, mungkin bagaimana sosok Bang Jai di mata dari Noella sendiri, khususnya untuk menggalang lini belakang ya. Leadershipnya luar biasa, nomor 1. Kita kayaknya pecinta sepak bola Indonesia semua mengakui leadership dari Bang Jai ini luar biasa. Di lapangan tuh benar-benar bisa memimpin pemain-pemain lain. Bahkan waktu itu sempat lumayan viral ya dengan kode-kode dia ke pemain lain. Ada pakai kode-kode tangan 3, 5, berapa Bu? 3, 5, 2 ya. Jadi kayaknya memang sosok yang sangat cocok untuk timnas Indonesia. Walaupun memang tetap kapten utama kita Asnawi ya. Tetap tidak melupakan Asnawi tentunya, tapi menantikan banget bagaimana leadership Bang Jai. Dan gak cuman kesesama timnas aja, biasanya ke supporter pun Bang Jai itu selalu mengapresiasi dengan luar biasa juga. Jadi bisa dikatakan Noella ini juga sepakat ya, clear untuk defensif di lini belakang, sepakat dengan 3 trio center back itu. Iya, always. Bang Jai, Hapner dan juga Rizky Ridho. Dan juga Rizky Ridho. Tapi di tengah juga menantikan KDB versi Indonesia ya tentunya. Iya. Kevin Dix, Bakar Besi. Saya tambahkan dengan soal Jai Isyas. Iya. Kita beruntung punya pemain seperti dia, El Capitano ini. Karena sejak dia tampil pertama kali itu lawan Filipina di GBK, sampai sekarang tidak pernah cedera. Luar biasa secara fisik,
secara mental dia bagus. Jadi memang pantas dia menjadi kapten. Sangat disayangkan ketika di Cina kita kalah, dia kaptennya diambil, dikasih ke Asnawi. Nah itu kan ada perubahan-perubahan ini yang membuat kita agak kacau saat itu. Semoga dalam pertandingan menuntut kita harus menang, karena Cina mereka dituntut juga harus menang, akan habis-habisan hidup mati mereka di GBK menghadapi kita. Jadi ini duel yang bagus, tapi saya tetap yakin 60-40 buat Indonesia lah. Dan ini Bang, mungkin yang menjadi pertanyaan mungkin gini, kita akan bermain di laga kandang terakhir, bermain di hadapan 80.000 penonton. Betul. Itu akan menjadi tekanan secara psikologis nggak? Beban buat para pemain. Nah mungkin itu gimana? Apa yang akan diinstruksikan oleh PK kepada pemain-pemainnya untuk supaya lebih enjoy, lebih relax pada saat bermain? Kita kan sudah melewati pertandingan-pertandingan krusial, bukan saja melawan dalam pertandingan nanti malam melawan Cina. Lawan Arab juga kita pertandingan yang menentukan saat itu. Ketika kita kalah lawan Cina dan Jepang secara back to back, kita harus menang melawan Arab. Kalau kalah, habis kita. Dan kita menang. Kan tekanan luar biasa itu. Tapi dukungan itu yang dibutuhkan oleh Jai Isyas dan kawan-kawan. Lawan Bahrain juga menentukan. Kalau kita kalah lawan Bahrain, selesai juga tuh perjalanan kita. Tapi anak-anak karena dukungan yang kuat, ya, dari Ultras, dari La Grande, dan semua penonton, membuat mereka termotivasi. Saya pikir ini bukan beban buat mereka. Maka mereka menunggu cara-cara supporter kita untuk terus bisa memberikan dorongan ini. Beban justru ada di Cina. Makanya Cina agak sewor juga melawan kita. Mereka agak ngeri juga bisa menghadapi supporter kita yang begitu kuat. 80.000, 70 sampai 80.000. Ini luar biasa. Dan pasti yang diinginkan oleh pemain-pemain kita. Dan background dari mereka sebagai pemain profesional juga itu akan membantu. Dan mereka sudah terbiasa, sudah terbiasa lah ya dengan penonton-penonton tersebut. Dan main di GBK hanya Jepang yang mampu mengalahkan kita. Selebihnya kan tidak bisa membuat gol, termasuk Australia 0-0. 2-0 dengan Arab dan 1-0 dengan Bahrain gitu. Nah, Noella mungkin sebagai penggemar fanatik dari timnas. Nah, ini udah pasti nonton dong nanti malam. Nonton dari studio karena kebetulan bertugas, Kak. Oh, tugas. Kebetulan ada tugas negara iya, juga. Mungkin sebagai penggemar, harapannya apa nih kira-kira? Malam nanti nih akan mendukung full gitu timnas Indonesia. Mendukung full, pastinya walaupun gak ada langsung dari GBK ya, kita dukung full dari studio. Harapannya pasti bawa pulang 3 poin, apapun yang terjadi emang kita harus menang. Ini laga hidup dan mati seperti yang kita udah bilang, harus 3 poin. Dan harapannya sih semoga gak kebobolan gol duluan yang penting. Ya. Itu. Sisanya aku yakin timnas Indonesia kita akan memberikan yang terbaik karena udah TC juga di Bali kemarin beberapa hari. Yakin strategi dari Coach PK ini jauh lebih baik juga dibanding saat kita sebelumnya melawan China. Jadi pasti hal-halnya udah strategi-strateginya udah lebih matang lagi secara timnas kita juga udah. Karena kan kemarin closingan TC di Bali juga mereka udah happy-happy semuanya. Chemistry-nya pasti juga udah semakin kuat. Dan mudah-mudahan kemenangan ini menjadi kado ulang tahun buat Ketum PSSI Pak Erick Thohir dan juga Jai Isyas yang kemarin baru ulang tahun kan. Betul. Gitu. Dan mungkin Bang Opan lagi nih, balik lagi ke Bang Opan. Mungkin menghadapi Cina gitu kan, yang pelatihnya sendiri sudah menjanjikan dia Cina sendiri hadir di GBK akan bermain dengan permainan ofensif. Ya. Nah mungkin bagaimana Bang Net? Game model apa yang akan diterapkan PK untuk meredam kecepatan-kecepatan para pemain-pemain Cina mungkin? Saya pikir mereka juga pesewa juga untuk bermain dengan striker yang lebih banyak, ofensif. Mereka akan celaka kalau bermain lebih terbuka. Ya. Mereka akan bermain seperti di Kingdom, ya, meminjam cara bermain kita, menunggu serangan kita, kemudian counter attack itu akan dilakukan. Ya. Kalau mereka main terbuka akan habis melawan tim kita. Satu hal yang saya lihat di sini akan ada pertempuran di tengah itu akan sengit. Ya, Yang Ming Yang mereka punya, Shen Juan mereka bagus, Yudong juga mereka bagus, termasuk dengan Serginho. Tapi kalau Pelupesi bisa menjalankan peran dia dengan baik untuk bisa mempersempit ruang dari Serginho, ini sangat bagus buat dia. Artinya akan berkurang pasokan bola ke depan ke Wei Shihao dan Juning. Itu yang paling penting. Karena konsentrasi dari Jai, Rio dan Justin Hubner itu akan tertuju kepada Wei Shihao dan juga dengan Juning. Tapi kalau sudah terputus dengan Serginho dimatikan oleh Pelupesi, dan saya yakin Pelupesi akan bermain dengan sangat disiplin untuk bisa mematikan ini. Kita akan bisa memenangkan laga. Dan lini tengah bisa dipastikan malam nanti milik Pelupesi dan Tom Haye. Ya? Tapi mereka juga kan pasti akan mengawal Tom Haye. Itu akan menjadi tugas dari mematikan Tom Haye. Iya, karena mereka tahu Ivankovic kan sudah melihat. Karena aliran bola kan dari Tom Haye. Dari Tom. Gol kita dari ke gawang Bahrain itu kan diawali dari 2 pemain ini. Bola direbut oleh Pelupesi, diberikan kepada Tom berikan kepada Lino, dan Lino memberikan oleh Romani, dan terjadinya gol lawan Bahrain. Jadi mereka tahu, mereka menonton itu di video-video. Makanya Tom Haye pasti akan juga dipersempit oleh yang akan bertugas, ya, disuruh oleh Ivankovic untuk bisa mematikan pergerakan dari Tom Haye. Yang penting timnas kita malam nanti bermain dengan fokus, konsentrasi, enjoy minimalisir kesalahan ya Bang. Iya, mereka enjoy aja, nikmati permainan. Secara kualitas itu kita ada, tapi
tidak boleh terlalu overconfidence. Percaya Yes. diri boleh, Betul. tapi jangan over bermain. Optimis memang harus bisa memenangkan, apalagi dukungan penonton kan, kita harus bisa memenangkan. Kalau mereka lebih enjoy pasti menang. Dan kemenangan ini juga akan membuat kita lebih nyaman pada saat kita bertandang ke Jepang ya. Betul. Lebih rileks, anak-anak itu bisa mendapatkan. Siapa tahu ada keajaiban, Betul. Jepang bisa mengalahkan Australia. Betul. Karena kan bocoran ini akan menurunkan pemain-pemain lapis duanya. Iya, kan? kita bisa menang melawan Jepang kan bisa aja kita lolos langsung kalau ini bisa terjadi. Amin, 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 amin. amin, amin. Nah mungkin Noella, bagaimana prediksi skor malam nanti di laga home pamungkas timnas Indonesia kontra Jepang? Oke. Kontra Cina. Kontra China ya. Ya. Oke, prediksi skor dari aku nggak muluk-muluk karena kan seperti Bung Ropan bilang kayaknya China juga akan bermain mengadaptasi permainan dari Indonesia. Sedangkan Indonesia akan bermain ofensif menurut Bung Ropan. Jadi nggak muluk-muluk 1-0 aja untuk Indonesia. 1-0. Ya. Bang Ropan? Bermain bagus dan menang itu yang diidam-idamkan oleh banyak orang. Tetapi tidak bermain bagus juga yang penting menang, itu juga bagus buat kita. Temanya, judulnya 3 poin. 3 poin. Dengan skor berapapun, 1-0 oke. 2-0 juga bagus. Setengah kosong pun nggak masalah sebenarnya. Yang penting penting judulnya menang. menang 3 poin. Betul. Itu yang paling penting buat kita. Betul, Jadi saya rasa apa yang katakan Noel 1-0 oke, kita terima. Tapi kalau saya feeling 2-0. Amin 2-0. Amin. Terima kasih atas waktunya Terima Noella kasih, Kak dan Rep. juga Thank you so much. Sama-sama. Bang Ropan Eh. ulasan yang sangat luar biasa. Semoga dukungan dan doa publik sepak bola tanah air bisa membakar semangat dan motivasi para punggawa Garuda yang malam nanti akan menjamu timnas dari Cina. Ya demikian laporan atau ulasan bincang-bincang kami dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Kembali ke Anda di studio bersama Philip dan Andi Kumalarani. Ke Tanah Abang beli shawl. Cakep. Terima kasih ulasannya Abang Faisal. Wih, terima kasih Bung Faisal Krep, Mutiara Hitam dari Gelora Bung Karno.